Bagaimana kabar Ibu hari ini? Pagi Bu, Alhamdulillah kabar saya baik. Saya dengar Ibu akan melakukan percakapan coaching ya Bu? Iya Bu, rencana saya akan melakukan percakapan coaching dengan Bu Ika. Oh, kapan itu Bu akan melakukan percakapan coachingnya? Rencananya saya dan Bu Ika akan melaksanakan percakapan coaching hari ini. Kalau begitu, bolehkah saya menjadi observer pada percakapan coaching tersebut? Tentu Bu Christine, silakan. Baik Bu, sebelum kegiatan coaching dilaksanakan tersebut, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai sesi coaching yang akan saya observasi Bu. Pertama, persiapan yang Bu Betty lakukan sebelum melakukan kegiatan coaching dengan Bu Ika itu apa? Yang utama, saya sudah janjian dengan Bu Ika untuk melakukan coaching bersama hari ini. Terus yang kedua, saya sudah mempersiapkan catatan-catatan kaitannya pertanyaan yang berbobot yang nanti akan saya tanyakan ke Bu Ika untuk menggali identifikasi masalah yang ingin diselesaikan. Baik, berarti sudah janjian ya dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk kegiatan coaching nanti. Selanjutnya, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Saya tentunya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching, yaitu kehadiran atau presence. Dengan memiliki kehadiran yang penuh, saya sebagai coach dapat secara aktif memandu coach saya, yaitu Bu Ika, untuk menemukan solusi yang berarti dan sesuai dengan kebutuhan. Terus yang kedua, mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif dapat mengidentifikasi kebutuhan sebenarnya dari Bu Ika. Dan yang terakhir yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, berarti ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Betty, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiganya tersebut, kompetensi bagian mana yang secara spesifik ingin saya observasi? Saya ingin difokuskan pada keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot, karena mengajukan pertanyaan berbobot merupakan keterampilan kunci dalam coaching yang dapat memberikan manfaat pada percakapan coaching. Baik Bu, berarti Bu Betty menginginkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Pertanyaan terakhir Bu, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Betty? Pelaksanaan coaching ini dapat berjalan dengan baik jika coach saya atau Bu Ika dapat menemukan solusi dari masalah beliau dan membantu Bu Ika mencapai tujuan dengan cara yang lebih efektif dan berarti. Baik Bu Betty, seperti yang saya sampaikan tadi, saya minta izin untuk diperbolehkan menjadi observer coaching nanti. Terima kasih Bu Betty. Sama-sama Bu Kristi. Selamat pagi Bu Ika, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Betty, Alhamdulillah baik Bu. Oh iya Bu Ika, kemarin kita sudah sepakat ya untuk melaksanakan coaching guna mencari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Ika. Apakah Bu Ika sudah siap untuk bercerita? Ya Bu Betty, saya sudah siap untuk bercerita. Oke Bu Ika, apa yang ingin Ibu sampaikan? Begini Bu, saya mempunyai masalah untuk melakukan penilaian yang adil bagi murid saya. Oh, Bu Ika mempunyai masalah untuk melakukan penilaian yang adil ya. Jadi menurut Bu Ika, apa yang ingin Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya pikir tujuan utamanya adalah saya menemukan solusi terkait kesulitan yang saya alami dalam membuat penilaian yang adil untuk siswa-siswa saya di kelas. Oke Bu Ika, menurut Bu Ika, apa yang menyebabkan Bu Ika kesulitan dalam melakukan penilaian yang adil bagi murid Bu Ika? Saya merasa sulit menangkap berbagai gaya belajar dan tingkat kemampuan yang beragam di kelas. Beberapa siswa lebih cepat memahami materi, sementara yang lain butuh waktu lebih lama, begitu Bu. Saya sependapat dengan Bu Ika. Gaya belajar dan tingkat kemampuan belajar yang beragam memang menyulitkan dalam kita membuat penilaian yang adil. Apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi kemampuan Bu Ika dalam melakukan penilaian yang adil?
Ya Bu, kadang saya merasa kesulitan mengelola kelas yang cukup besar itu Bu. Beberapa siswa seringkali tidak mendengarkan dan itu membuat sulit untuk menilai sejauh mana mereka memahami materi. Oke. Jadi menurut Bu Ika selain gaya belajar juga kesulitan dalam mengelola kelas yang besar ya. Eh, Apakah ada cara untuk membuat penilaian yang adil menurut Bu Ika? Menurut saya mungkin dengan melibatkan mereka lebih aktif dalam diskusi atau memahami gaya belajar masing-masing agar bisa menyusun strategi pengajaran dan penilaian yang lebih tepat untuk mereka. Mungkin juga dengan menerapkan diferensiasi pembelajaran berdasarkan gaya belajar sehingga dapat membantu saya meningkatkan efektivitas penilaian. Setuju Bu Ika. Dengan menerapkan diferensi pembelajaran memang akan dapat melakukan penilaian yang adil sesuai dengan kemampuan siswa. Apakah Bu Ika melihat kesempatan apa yang Bu Ika miliki untuk melakukan penilaian yang adil bagi siswa? Saya pikir saya melihat kesempatan untuk merancang kembali pembelajaran berdiferensiasi. Saya harus dapat lebih mendalami pemahaman tentang gaya belajar masing-masing siswa di kelas dan merancang rubrik penilaian yang jelas dan transparan. Saya sependapat dengan Bu Ika. Jadi sekarang apa rencana Bu Ika untuk menyelesaikan masalah ini? Saya pikir salah satu langkah pertamanya adalah saya akan mulai dengan melakukan survei atau wawancara singkat dengan siswa untuk memahami lebih dalam gaya belajar mereka. Setelah itu, saya akan mengumpulkan data dan menganalisis pola-pola yang muncul. Dengan informasi ini, saya akan dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Salah satunya dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu ide yang bagus Bu Ika. Dengan melakukan survei atau wawancara singkat dengan setiap siswa. Bagaimana dengan rubrik penilaian? Saya pikir untuk rubrik penilaian, saya akan membuatnya lebih terperinci dan jelas lagi Bu, sehingga siswa dapat lebih memahami kriteria penilaian dan tujuan pembelajaran. Rencana-rencana Bu Ika sangat bagus. Saya sependapat. Kapan waktu yang paling sesuai untuk Bu Ika mulai menerapkan langkah-langkah tersebut? Saya merasa sangat siap untuk memulai minggu depan Bu. Saya akan mempersiapkan diri dengan membuat angket dan membuat rubrik penilaian yang terperinci dan jelas. Langkah yang bagus Bu Ika. Apa ukuran keberhasilan rencana Bu Ika? Menurut saya, keberhasilan dapat diukur dari apakah siswa memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Terus saya memantau apakah partisipasi siswa, pemahaman materi, dan tentu saja nilai siswa meningkat. Hal ini dikatakan berhasil jika pemahaman siswa mulai berkembang ke arah yang positif begitu Bu. Oke, jadi siswa memahami materi pelajaran dengan baik ya. Bagaimana komitmen Bu Ika terhadap rencana ini? Saya akan mempersiapkan dengan baik angket atau survei untuk mengetahui gaya belajar siswa sehingga saya mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dan membuat rubrik penilaian yang jelas. Wah, bagus sekali Bu Ika. Saya sangat mendukung. Terakhir, apakah ada hal-hal tambahan yang mungkin perlu Bu Ika lakukan atau pertimbangkan dalam rangka memastikan keberhasilan rencana ini? Saya akan mencoba melibatkan orang tua siswa untuk meminta dukungan mereka. Selain itu, saya akan meminta bantuan rekan sejawat, terutama mengenai pembuatan angket dan rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Setuju Bu Ika. Semoga rencana Bu Ika berhasil. Mengetahui gaya belajar siswa dan rubrik penilaian yang jelas dan terperinci akan membuat penilaian yang adil bagi siswa. Bagaimana dengan tindak lanjut sesi coaching ini Bu? Menurut saya, ide untuk melakukan survei dan membuat rubrik penilaian adalah hal yang tepat. Saya akan mencoba menerapkannya Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Betty. Sama-sama Bu Ika. Jika ada hal yang perlu dibicarakan lagi, saya siap membantu. Terima kasih banyak Ibu. Bu Betty sudah melakukan coaching. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching?
yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Betty? Saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, sudah menetapkan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, juga tanggung jawab. Dan dari kegiatan coaching tersebut, Coach atau Bu Ika mampu menggali potensi dan mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi. Wah, bagus sekali Bu, pelaksanaan coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Betty. Saya akan menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Menurut saya, Bu Betty sudah melakukan coaching dengan baik, sudah sesuai dengan alur Tirta. Kompetensi coaching Bu Betty seperti kehadiran penuh saya lihat dengan baik. Saya juga melihat Bu Betty sudah menjadi pendengar yang baik, dan keterampilan Bu Betty di dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach mampu mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapinya. Bu Betty juga sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik sesuai paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, dan terencana. Terima kasih Bu Christine atas masukannya. Ini akan saya gunakan sebagai bahan refleksi saya untuk meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan coaching. Baik Bu Betty, pertanyaan terakhir. Bu Betty, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Saya ingin meningkatkan lagi kemampuan melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu menetapkan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya ingin meningkatkan keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Semangat Bu Betty, semoga Bu Betty semakin mahir melakukan coaching. Terima kasih Bu Christine. Selamat pagi Bu Christine, bagaimana kabar Ibu hari ini? Selamat pagi juga Bu Ika, kabar saya hari ini baik Bu. Bu Christine, saya dengar Ibu akan melakukan percakapan coaching ya? Iya Bu, rencana saya akan melakukan percakapan coaching dengan Bu Betty. Kapan Bu Christine akan melakukan percakapan coaching tersebut? Rencananya saya dan Bu Betty akan melakukan percakapan coaching hari ini. Bolehkah saya menjadi observer dalam percakapan coaching tersebut Bu? Silahkan Bu, tentu boleh. Oke. Sebelum kegiatan coaching dilaksanakan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai sesi coaching yang akan saya observasi, Bu. Iya Bu Ika, silahkan. Pertama, persiapan apa yang Bu Christine lakukan sebelum melakukan kegiatan coaching dengan Bu Betty? Saya utamanya sudah menentukan waktu atau janjian untuk bertemu dengan Bu Betty. Sudah meluangkan waktu bersama sehingga pada hari ini kami bisa melaksanakan coaching bersama. Saya juga sudah membuat catatan-catatan yang berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot yang nanti saya akan sampaikan kepada Bu Betty untuk menggali identifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Betty. Oke. Berarti Bu Christine sudah janjian gitu ya dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk kegiatan coaching nanti ya. Selanjutnya menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Saya tentunya ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching Bu, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dengan kehadiran penuh nanti saya memiliki sebagai coach secara efektif tentunya memandu Bu Betty untuk menemukan solusi yang berarti dan sesuai dengan kebutuhannya Bu Betty. Kemudian dengan mendengarkan aktif, saya dapat mengidentifikasi kebutuhan yang sebenarnya dibutuhkan oleh Bu Betty. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Christine. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiganya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya observasi, Bu? Saya ingin difokuskan pada keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena mengajukan pertanyaan berbobot merupakan keterampilan kunci dalam coaching yang dapat memberikan berbagai manfaat pada percakapan coaching. Oke, berarti Bu Christine menginginkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya.
Pertanyaan terakhir Bu Christine, kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Christine? Pelaksanaan coaching dapat berjalan dengan baik, Bu, jika Bu Betty dapat menemukan solusi dari masalah yang beliau alami dan membantu Bu Betty untuk mencapai tujuan dengan cara yang lebih efektif dan berarti. Baik Bu Christine, seperti yang saya sampaikan tadi ya, saya minta izin untuk diperbolehkan menjadi observer di kegiatan coaching nanti. Terima kasih Bu Christine. Sama-sama Bu Ika. Selamat pagi Bu Betty, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Christine, alhamdulillah baik Bu. Oh iya, kemarin kita sudah sepakat untuk melakukan coaching guna mencari masalah yang Bu Betty hadapi. Apakah Bu Betty sudah siap untuk bercerita? Iya Bu Christine, saya sudah siap untuk bercerita. Baik Bu Betty, apa yang ingin Ibu sampaikan? Begini Bu, saya mempunyai masalah untuk melakukan penilaian yang adil bagi siswa saya. Oh gitu, jadi Bu Betty mempunyai masalah untuk melakukan penilaian yang adil ya? Jadi menurut Bu Betty, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya pikir tujuan utamanya adalah saya menemukan solusi terkait kesulitan yang saya alami dalam membuat penilaian yang adil bagi siswa-siswa di kelas. Oke Bu Betty, menurut Bu Betty, apa yang menyebabkan Bu Betty kesulitan dalam melakukan penilaian yang adil bagi murid Ibu? Saya merasa sulit menangkap berbagai gaya belajar dan tingkat kemampuan yang beragam di kelas. Beberapa siswa lebih cepat memahami materi, sementara yang lain butuh waktu lebih lama. Saya sependapat dengan Bu Betty. Gaya belajar dan tingkat kemampuan belajar yang beragam menyulitkan dalam membuat penilaian yang adil. Apakah ada faktor lain yang mungkin juga mempengaruhi kemampuan Bu Betty dalam melakukan penilaian yang adil? Iya Bu, terkadang saya merasa kesulitan mengelola kelas yang cukup besar. Beberapa siswa seringkali tidak mendengarkan dengan baik, dan itu membuat sulit untuk menilai sejauh mana mereka memahami materi. Oke Bu, jadi menurut Bu Betty, selain gaya belajar juga kesulitan dalam mengelola kelas yang cukup besar, sehingga Bu Betty merasa kesulitan untuk menilai pemahaman siswa. Menurut Bu Betty, apakah ada cara untuk membuat penilaian yang adil? Menurut saya, mungkin dengan melibatkan mereka lebih aktif dalam diskusi atau menggunakan strategi pembelajaran yang lebih interaktif. Saya juga perlu memahami gaya belajar masing-masing siswa agar bisa menyusun strategi pengajaran dan penilaian yang lebih tepat untuk mereka. Mungkin dengan menerapkan diferensiasi pembelajaran berdasarkan gaya belajar dapat membantu saya meningkatkan efektivitas penilaian. Setuju Bu Betty, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi akan lebih mampu melakukan penilaian yang adil sesuai kemampuan siswa. Apakah Bu Betty melihat kesempatan apa yang Bu Betty miliki sekarang untuk melakukan penilaian yang adil bagi siswa? Saya pikir saya memiliki kesempatan untuk merancang kembali pembelajaran berdiferensiasi. Saya harus dapat lebih memahami pemahaman tentang gaya belajar masing-masing siswa di kelas dan merancang rubrik penilaian yang jelas dan transparan. Saya sependapat dengan Bu Betty. Jadi sekarang apa rencana Bu Betty untuk menyelesaikan masalah ini? Saya pikir salah satu langkah pertama adalah rencananya saya akan mulai dengan melakukan survei atau wawancara singkat dengan setiap siswa untuk memahami lebih dalam gaya belajar mereka. Dengan informasi ini, saya akan dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa, salah satunya dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Itu ide yang bagus Bu Betty. Dengan melakukan survei atau wawancara singkat dengan setiap siswa, bagaimana dengan rubrik penilaiannya? Saya pikir mungkin untuk rubrik penilaian saya akan membuatnya lebih terperinci dan jelas, sehingga siswa dapat lebih memahami kriteria penilaian dan tujuan pembelajaran. Rencana-rencana Bu Betty tadi bagus Bu, saya sependapat. Lalu kapan waktu yang paling sesuai untuk Bu Betty mulai menerapkan langkah-langkah tersebut? Saya merasa siap untuk melakukannya minggu depan. Saya akan mempersiapkan diri dengan membuat angket dan membuat rubrik penilaian yang terperinci dan jelas.
Langkah yang bagus Bu Betty. Apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Betty? Menurut saya, keberhasilan dapat diukur dari apakah siswa memahami materi pelajaran dengan baik. Saya memantau apakah partisipasi siswa, pemahaman materi, dan tentu saja nilai siswa meningkat. Hal ini dikatakan berhasil jika pemahaman siswa mulai berkembang ke arah positif. Baik Bu, jadi siswa memahami materi pelajaran dengan baik ya. Bagaimana komitmen Bu Betty terhadap rencana ini? Saya akan mempersiapkan dengan baik angket atau survei untuk mengetahui gaya belajar siswa, sehingga saya mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dan membuat review penilaian yang jelas. Wah, bagus sekali Bu Betty. Saya sangat mendukung. Terakhir, apakah ada hal tambahan yang mungkin perlu Bu Betty lakukan atau pertimbangkan dalam rangka memastikan keberhasilan rencana ini? Saya akan mencoba melibatkan orang tua siswa untuk meminta dukungan mereka. Selain itu, saya akan minta bantuan rekan sejawat, terutama mengenai pembuatan angket dan rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Setuju Bu Betty. Semoga rencana Bu Betty berhasil. Mengetahui gaya belajar siswa dan rubrik penilaian yang jelas dan terperinci akan membuat penilaian yang adil bagi siswa. Bagaimana dengan tindak lanjut sesi coaching ini, Bu? Menurut saya, ide untuk melakukan survei dan membuat rubrik penilaian adalah hal yang tepat. Saya akan mencoba menerapkannya. Terima kasih atas waktunya, Bu Christine. Sama-sama Bu Betty. Jika ada hal yang perlu dibicarakan lagi, saya siap membantu Ibu Betty. Bu Christine sudah melakukan coaching ya. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Ibu Christine? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, sudah menetapkan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari ketiga kegiatan coaching tersebut, Coach atau Ibu Betty menggali potensinya dan mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapinya. Bagus sekali pelaksanaan coaching Ibu Christine. Saya akan menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data ya, yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil prapercakapan. Menurut saya, Bu Christine sudah melakukan coaching dengan baik, sudah sesuai dengan alur Tirta. Kompetensi coaching Bu Christine seperti kehadiran penuh, saya lihat sudah baik. Saya lihat Bu Christine juga sudah menjadi pendengar yang baik, dan keterampilan Bu Christine dalam mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coaching mampu mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi. Bu Christine juga sudah melakukan kegiatan coaching yang baik sesuai paradigma berpikir coaching, meliputi kemitraan, konstruksi, dan terencana. Terima kasih Bu Ika atas masukannya. Ini akan saya gunakan sebagai bahan refleksi saya untuk meningkatkan kemampuan saya di dalam melakukan coaching. Oke Bu Christine, pertanyaan terakhir Bu Christine. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Saya ingin meningkatkan lagi kemampuan melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu menetapkan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selain itu, saya ingin meningkatkan keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Semangat Bu Christine, semoga Bu Christine semakin mahir melakukan coaching. Terima kasih.